Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke program linear. Program linear ini merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan. Jadi di sini kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti kemarin, cuma nanti akan ada sedikit tambahan gimana untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, yaitu menggunakan fungsi objektif. Ya, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya ya. Oh ya, untuk program linear ini biasanya soalnya dia berbentuk soal cerita. Tapi untuk hari ini kita akan membahas yang bentuk biasa dulu. Jadi untuk soal ceritanya pada pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu di sini akan menjelaskan satu contoh soal. Bisa kalian baca soal di layar tersebut. Tentukan nilai minimum dari fx, y sama dengan 10x tambah 4y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x plus y kurang dari atau sama dengan 4, 2x min y lebih dari atau sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk fx, y sama dengan 10x plus 4y itu disebut dengan fungsi objektif. Jadi di situ diketahui fungsi objektifnya adalah 10x ditambah 4y. Kemudian ada juga yang diketahui di situ sistem pertidaksamaannya. Nah, jadi ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel, bisa kalian lihat di situ. Jadi ada dua yang diketahui ya, fungsi objektif dan SPTLDV-nya. Untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa langkah yang harus kalian tuliskan caranya atau untuk menemukan jawabannya. Langkah pertama sama seperti yang kemarin. Jadi kita selesaikan dulu SPTLDV-nya, yaitu mencari daerah penyelesaian dari SPTLDV. Jadi kita gambar dulu daerah penyelesaiannya. Langkah-langkahnya masih sama seperti kemarin. Kalau kalian agak lupa, bisa kalian buka kembali video yang kemarin, video pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar satu-satu. Yang pertama, x plus y kurang dari atau sama dengan 4. Makanya sama seperti kemarin. Jadi kita ubah dulu ke persamaan.
kita lihat di situ sudah kita peroleh daerah penyelesaiannya, yaitu yang Ibu arsir warna kuning tadi ya. Nah, kita lihat daerah penyelesaian di situ, dia berbentuk segitiga kan. Nah, kita lihat batasannya, batasannya. Ternyata karena dia berbentuk segitiga di situ maka dibatasi oleh 3 titik. Yang pertama titik A itu 1,0, kemudian titik B 4,0 dan titik C. Nah, titik C ini belum diketahui berapa titiknya, di titik berapa koma berapa. Maka langkah kedua kita cari titik potong C ini. Jadi langkah kedua kita mencari titik potong C. Oke, titik potong C itu melewati 2 garis ya, yaitu garis X plus Y sama dengan 4 dan 2X min Y sama dengan 2. Maka untuk mencari titik potongnya kita gunakan eliminasi substitusi. Yang pertama kita eliminasi dulu. X plus Y sama dengan 4 dan 2X min Y sama dengan 2. Nah, di situ ada Y yang bisa langsung kita eliminasi. Supaya Y-nya hilang, maka ditambah. Maka kita tambah X plus 2X, 3X, 4 tambah 2, 6. Maka diperolehlah X-nya sama dengan 6 bagi 3, yaitu X sama dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusi. X-nya kita substitusi untuk mencari Y-nya. Terserah mau di persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini Ibu gunakan persamaan 1, yaitu X plus Y sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 2, maka diperoleh Y-nya sama dengan 4 kurang 2, maka Y-nya sama dengan 2. Jadi titik potong C-nya X-nya 2, Y-nya 2. Berarti titik potong C-nya di situ adalah 2,2. Nah, setelah diperoleh semuanya kan sudah lengkap itu titiknya, batasan-batasannya, titik batasannya, maka langkah ketiga di sini kita mencari nilai minimumnya dengan menggunakan fungsi objektif atau fungsi tujuan ini tadi. Tujuan kita meminimumkan kan. Nah, berarti mencari nilai minimumnya dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kita substitusikan aja semua titik tadi satu-satu. A, B, C. Titik A, dan B dan C itu ke fungsi objektifnya. A di situ kan titiknya X-nya 1, Y-nya 0. Maka kita substitusikan aja langsung. 10 kali 1 ditambah 4 kali Y-nya 0. Berarti 10 kali 1 10 ditambah 4 kali 0 0, maka diperolehlah nilainya 10. Yang B di situ ada titik 4,0. Berarti kita masukkan aja X dan Y-nya. X-nya 4, Y-nya 0. Maka diperolehlah hasilnya 40. Yang terakhir yang C, di situ titiknya adalah 2,2. Berarti kita substitusikan X-nya 2, Y-nya 2. 10 kali 2 20 tambah 4 kali 2 8. 4 kali 2 8 sama dengan 28. Nah, kita bandingkan dari ketiga hasil ini tadi, yang mana nilainya yang minimum, yaitu yang nilainya 10. Yang mana yang maksimum? Nilainya 40. Karena yang ditanya minimum, maka hasilnya adalah, jadi langkah terakhir di sini jangan lupa ya kesimpulannya. Kesimpulannya jangan lupa. Jadi nilai minimum yang memenuhi sistem pertidaksamaan di atas adalah 10 di titik berapa? Di titik A. Di titik A yaitu 1,0. Maka itulah nilai minimumnya. Jadi untuk mengerjakan soal ini ada 4 langkah. Bisa kalian perhatikan langkah-langkahnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, nanti kalau yang ditanya maksimum berarti 40.
Itu untuk contoh soalnya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk tugas 2. Yang nomor 1 itu sama seperti contoh yang Ibu berikan tadi bentuk soalnya. Kalau yang nomor 2 itu sama bentuk soal pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian cari dulu persamaannya, baru kalian cari nilai minimumnya. Untuk mengerjakannya sambil dilihat-lihat kembali video pada pertemuan sebelumnya.